Masalahnya Ruben Onsu dengan Sarwenda tidak kelar-kelar. Dari pembahasan hak asuh anak, beralih ke Gunung Kawi, beralih ke rumah, saat ini beralih ke tiket vlog. Nah, entah sampai kapan kelarnya ini. Ini saya pojok dulu ya, nanti saya ingin mencari tahu apa sih yang seharusnya mereka lakukan agar masalah ini cepat mereda. Ada nasihat seperti apa dari semesta? Tapi nanti sebelumnya akan saya ulas terkait dari karakter mereka berdua. Saya ulangi lagi, tapi ini lebih ke masalah zodiaknya ya. Nah, kalau zodiaknya Sarwenda itu Virgo. Virgo ini orang yang sabar, orang yang pendiam, tapi perfeksionis. Minta kesempurnaan dalam hal segalanya. Jadi dia akan berusaha gimana menciptakan sebuah karya dengan sempurna. Dan perfeksionis ini pada akhirnya akan menyakiti dirinya sendiri juga orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena harus menuruti apa yang diharapkan dirinya. Harus sempurna dan lain sebagainya. Dan kesempurnaan ini pada akhirnya juga menikam Sarwenda dari perbuatannya sendiri. Misalnya dalam penjelasan rincian terkait dari pembiayaan, ada terkait dari uang kebersihan, terus uang plastik dan lain sebagainya. Itu kan juga nggak patut lah hal semacam itu dimasukkan di dalam rincian tersebut, sekalipun untuk anaknya. Tapi kan nominalnya yang begitu besar membuat dia pada akhirnya dihujat. Makanya saya bilang tadi, perfeksionis dia pada akhirnya menikam dirinya sendiri. Nah, kesempurnaan boleh, tapi kesempurnaan juga harus fleksibel, nggak boleh kaku. Kemudian untuk Ruben ini zodiaknya Leo. Leo ini orang yang haus validasi, haus pujian, harus dia yang jadi pemimpin, harus dia yang berkuasa dan lain sebagainya. Yang intinya minta dinomorsatukan, tidak mau disalahkan. Nah, hal ini juga terungkapkan saat ini di mana dia sampai ke podcast menjelaskan begini dan begitu, karena dalam keadaan dirasa dia ke pojok, dia akan berusaha untuk membela dirinya karena sifat dari Leo itu tidak mau disalahkan. Dan ini juga berimbas pada pengacaranya juga, karena pengacaranya ini kan juga membela kliennya. Jadi ya hasilnya ya seperti ini ya teman-teman. Nggak mau disalahkan, maunya menang sendiri, ibaratnya drakor istana tapi ego segede gunung. Jadi nggak selesai-selesai. Yang satunya perfeksionis, yang satunya haus validasi, seperti itu. Nah, ini tadi kan sudah saya kocok, ada 4 tumpuan kartu. Bagaimanakah nasihat semesta ini untuk Sarwenda terlebih dahulu ya? Nasihat semesta untuk Sarwenda menyikapi masalah rumah tangganya dengan Ruben yang tidak ada hentinya untuk saat ini. Volcano, gunung meletus. Jadi kesabaran Sarwenda ini sudah dipendam lama. Kalau dipendam itu sudah bisa dimaklumi loh ya, karena Virgo ini orangnya pendiam. Pendiamnya dia pada akhirnya membuat gunung meletus atau membuat emosi yang bisa mencuat sebegitu besarnya. Ditambah lagi kalau Sarwenda ini sionya sio ular. Sio ular ini orang yang penuh kesabaran untuk menunggu saatnya. Nah, makanya di sini ada simbol gunung meletus, kemarahan yang sudah memuncak. Selanjutnya, isolasi. Isolasi itu menyendiri. The Loving Woman, seorang wanita yang penuh cinta kasih. Dua pedang, yang artinya seperti ini. Ada kemarahan yang memuncak imbas dari kediaman dia selama ini, selama bertahun-tahun tentunya. Nah, dia sebagai istri dari Ruben, nah kemudian dia kan cenderung orangnya pendiam, segala masalah dipendam sendiri. Pada akhirnya kediaman dia, isolasi dia, ibaratnya
sudah memuncak saat ini yang dilambangkan gunung meletus ini. Padahal sebenarnya dia sosok wanita yang penuh cinta kasih, tapi karena situasi keadaan yang seperti ini, pada akhirnya ada dua pedang. Dua pedang itu pemikiran-pemikiran yang ingin ditindaklanjuti, yang penuh resiko. Kalau bertindak seperti ini resikonya seperti ini, kalau begini resikonya begini, seperti itu. Jadi ada kegalauan di sini. Nah, nasihat semesta ini adalah memang dari sifatnya Sarwenda ini orangnya pendiam. Kalau ada masalah lebih dipendam sendiri. Nah, sifat seperti itu memang ada baiknya. Jadi tidak meluap-meluap emosinya kala itu ya. Tapi lambat laun kemarahan akan memuncak. Ketika memuncak jadinya ya seperti ini. Padahal dia ini adalah sosok yang sangat mencintai. Sosok yang begitu penuh kasih pada mantan suaminya, Ruben kala itu. Dan kalau dibilang dia bisa memendam rahasia yang begitu lama dari rumah tangganya dengan Ruben, dia bisa, makanya ada simbol isolasi ini. Tapi ketika kemarahannya sudah memuncak, dia tidak bisa menghandle dirinya. Seperti yang pada akhirnya di live dia bilang, Chong tidak butuh uang 200 juta itu karena ini. Kemarahan yang sudah memuncak, yang dipendam bertahun-tahun selama berumah tangga. Padahal sebenarnya dia adalah sosok yang penuh cinta kasih pada keluarganya kala itu. Ini ya, jadi apa yang kamu lakukan dengan dimana kamu tidak bisa menguasai dirimu sehingga tercipta omongan seperti itu kala itu, pada akhirnya akan berimbas kepada risiko yang harus kamu dalami seperti ini. Ini ya. Dan Sarwenda ini di lepet 1 teman-teman. Lepet 1 itu semakin tua semakin menarik. Orangnya bekerja keras. Dan ketika dia menikah di bawah usia 30 tahun, itu rumah tangganya seperti naik turun yang susah terkendali. Dan ketika dia sudah menikah di usia 30 tahun ke atas, nanti akan ada rumah tangga yang lebih stabil lagi. Dari lepetnya seperti itu. Nah, dan di sini imbasnya ketika Sarwenda tidak bisa menguasai diri, dia menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kemudian nasihat semesta terkait dari rumah, di mana Sarwenda kan sudah pindah dari rumahnya yang mewah tersebut. Nasihat semesta buat Sarwenda seperti apa? Ancient Healing Wisdom. Jadi pasien yang butuh pengobatan, yang artinya ya baiklah, balance, deception, pemikiran atau juga ada pembisik. 7 pedang. Jadi nasihat semesta sebenarnya bagus kalau Sarwenda pindah dari rumah tersebut. Ancient Healing Wisdom, pasien yang butuh pengobatan secara tradisional atau kebijaksanaan. Jadi di mana pihak Sarwenda kan ngomong pindah rumah itu untuk ketenangan. Memang ada baiknya, makanya di sini ada seorang yang sakit yang butuh pengobatan, yang artinya kalau dia tinggal di rumah tersebut pikirannya was-was dan lain sebagainya, dan ketika dia pindah itu sudah bagus untuknya, sudah tepat kayak gitu. Kemudian di sini ada simbol balance. Nah, balance itu keadilan dan kesetaraan. Di mana dia kan juga sudah dihina, dihujat terkait di mana dia tinggal di rumah tersebut, dan ketika dia pindah itu juga membuat ada kesetaraan namanya untuknya. Jadi ibaratnya kamu dulu bilang saya disuruh pindah, sekarang saya lakukan. Nah, kemudian di sini ada simbol pembisik, deception. Nah, untuk Sarwenda hati-hati dengan adanya pembisik-pembisik di sekitarmu. Nah, kalau dirasa pembisiknya baik ya nggak masalah, tapi kalau pembisiknya kurang bagus ya jangan dituruti. Karena di sini ada 7 pedang yang melambangkan Sarwenda pindahnya kan diam-diam, taunya kita kan mendadak ya.
Nah, di sini Sarwenda memiliki tujuan-tujuan tertentu kenapa dia harus pindah diam-diam. Ya, kenapa? Yang pertama juga dia nggak ingin ada orang-orang yang tahu dia pindah kemana. Karena hal itu juga untuk menjaga keamanan dirinya, ketenangan dirinya. Nah, diam-diam ini pada akhirnya juga disalahkan pihak Ruben yang begini, yang begitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau menurut semesta, Sarwenda ini sudah benar kalau dia pindah dari rumah mewah tersebut. Walaupun rumah mewah itu adalah harta gono gini yang diperuntukkan untuknya, tapi rumah tersebut kan lagi ada sengketa. Ya, sengketa ini bisa dibilang sengketa ya yang ya jadi perebutan ya. Kalau Ruben nggak mau bayar utangnya di bank ya pasti rumahnya pada akhirnya bisa dilelang. Jadi saya bilangnya sengketa ya. Karena di sini untuk kesetaraan makanya ada kartu ini. Demi kebaikan Sarwenda juga. Jadi apa yang dilakukan Sarwenda udah bener di sini kalau pindah ke rumah. Kemudian, apakah yang harus dilakukan Sarwenda ini agar dia bisa memenangkan hak asuh anaknya? Purifikasi. Purifikasi itu pemurnian. Bicara apa adanya, kayak gitu ya. Kemudian, Vokai. Tanggung jawab orang tua dan anak. The honoring pet, harga diri. Enam jangkir dari kejadian di masa lalu. Jadi di sini apa yang bisa membuat Sarwenda menang di persidangan yaitu purifikasi. Harus menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dalam peristiwa yang sudah dialami saat ini ya. Purifikasi dengan bukti-bukti tentunya. Juga ada simbol pakai di mana tanggung jawab dia kepada anak-anaknya pada akhirnya juga akan memberikan penilaian nantinya oleh Yang Mulia Hakim. Honoring pet, harga diri yang tinggi. Nah, harga diri yang tinggi ini bisa jadi Sarwenda enggan berdamai nantinya. Bisa jadi loh ya. Karena di sini kalau Sarwenda sudah tersakiti, harga dirinya itu di atas segalanya. Apalagi dia kan lepet satu. Lepet satu itu egonya tinggi. Nah, juga harga dirinya tinggi. Terkait dari orang di masa lalunya. Jadi di sini dari semesta memberikan saran apa sih yang membuat dia nanti bisa mendapatkan hak asuh anak, yaitu dengan sekuat tenaga mempertahankan, makanya dilambangkan harga diri ini. Sekuat tenaga bergandengan tangan dengan anaknya ini dengan memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan tersebut terkait kejadian-kejadian di masa lalunya. Ini ya. Ini untuk Sarwenda. Kemudian kalau untuk Ruben. Nah, untuk Ruben, nasihat semesta buat Ruben saat ini seperti apa? Effortless, kemudahan. Renewal, perubahan. The loving man. The loving man ya. Laki-laki yang mencintai, penuh cinta. Pedang dengan seorang prajurit. Di kartu pertama Sarwenda tadi ada the loving man, seorang wanita yang penuh kasih. Nah, di kartunya Ruben juga ada the loving kalau Sarwenda the loving woman ya, kalau di Ruben the loving man. Jadi teman-teman, dua orang ini sebenarnya dua orang tua yang penuh tanggung jawab kepada anaknya loh.
Dua orang ini penuh tanggung jawab pada anaknya, sama-sama mengasihi anaknya. Kenapa bisa seperti ini? Jadinya yaitu tadi yang namanya perceraian itu sangat sulit, bisa dibilang perceraian baik-baik saja. Sangat susah sekali, kecuali kalau ada kesadaran. Jadi begini, untuk Ruben ada simbol everlast, kemudahan. Kalau ada sesuatu yang mudah, kenapa kamu persulit? Kemudian ada perubahan. Kenapa ada amarah di sini? Padahal kamu juga mengasihi anak-anakmu. Kenapa mesti berantem juga? Nah, jadi nasihat untuk Ruben, kalau ada kondisi yang bisa lebih baik, kenapa kamu mempersulit? Misalnya, ini contohnya ya, rumah Sarwenda kala itu kan dia ketahui, karena dia juga ikut bangun rumah yang gede itu toh. Kenapa dia nggak ujuk-ujuk datang ke sana saja, malah ngomongnya dipersulit. Kemudian di sebuah tayangan dia ngomong, saya nggak percaya diri untuk ke rumah tersebut dan lain sebagainya, trauma dan lain sebagainya, seperti itu. Nah disinilah kalau ada situasi yang lebih mudah dalam menyelesaikan masalah, kenapa kamu persulit? Toh kamu juga sebenarnya sayang pada anak-anakmu. Kalau kamu sayang pada anak-anakmu, kenapa kamu harus memperuncing masalah ini? Ini simbolnya ya. Untuk Ruben nasihatnya seperti itu. Selanjutnya, menyikapi hal ini. Selanjutnya nasihat yang kedua ya. Nasihat yang kedua untuk Ruben. Ada rilis, melepaskan. Apakah kemudian temuan-temuan yang ada, ini terkait dari rumah ya. Kemudian the dark thought, pikiran-pikiran gelap. 4 pedang. Ini terkait rumah. Karena tadi pertanyaan yang kedua untuk Sarwenda, sudah baguskah kamu pindah rumah? Jawabannya memang bagus. Nah, kalau untuk Ruben terkait dari rumah tersebut kan sudah dijadikan harta gonogini buat Sarwenda. Secara tertulis di hadapan notaris kan seperti itu kesepakatannya. Makanya di sini ada simbol rilis. Kalau memang rumah itu untuk Sarwenda, ya rilis. Ya kamu harus ikhlas di sini. Nah, sesuai dengan perjanjianmu di hadapan notaris, harus ikhlas. Jangan mengungkit-ungkit temuan-temuan di masa lalu lagi, termasuk dari pembiayaan yang 11M dan lain sebagainya. Nah, ini juga saya kritik untuk Ruben. Kenapa mesti meng-up lagi 11M tanpa memberikan rincian 11M itu untuk apa? Hanya melontarkan 11M saya transfer dan lain sebagainya. Jadi orang-orang itu kadang nggak mau berpikir terlalu panjang, kemudian menelan mentah-mentah terkait dari pernyataan tersebut. Padahal yang namanya kerjasama dengan kontraktor itu, kontraktornya sudah memberikan proposal terlebih dahulu ya kan? Untuk beli apa, habis berapa dan lain sebagainya. Kemudian kalau memang tidak ada yang disetujui ya dibatalkan boleh. Nah, atau ada perubahan-perubahan, misalnya kualitasnya lebih direndahkan atau lebih ditinggikan. Nah, itu kan masih bisa dinego sebelum ada deal-dealan. Nah, ketika Ruben sudah mentransfer 11M berarti kan deal. Lah, terus kenapa harus mengungkit-ungkit almarhum ayahnya Sarwenda yang sudah meninggal? Apa fungsinya? Untuk apa? Jadi masalah melebar kemana-kemana. Makanya di sini ada pikiran gelap. Pikiran gelap itu ya seperti itu tadi, mencari-cari recovery ya, discovery, mencari-cari, menemukan dari hal-hal di masa lalu, kemudian diputar-putar, dibingung-bingungkan dan lain sebagainya, diungkit-ungkit. Kalau memang rumah itu haknya Sarwenda, ya lepaskan. Kalau memang kamu sudah tanda tangan di depan notaris akan membayar angsurannya di BCA,
kalau nggak salah di BCA kan ya, ya harus kamu laksanakan. Nah, ketika kamu tidak bisa melaksanakan, ya jangan mengungkit-ungkit situasi yang dulu-dulu. Introspeksi diri lah, makanya di sini loh. Ada orang meditasi, di atasnya ada pedang 4. Introspeksi diri dulu sebelum melakukan sesuatu, walaupun kamu berkecamuk dalam pikiranmu, walaupun kamu lagi marah dengan Sarwenda. Ini terkait dari rumah, dari semesta memberikan nasihat seperti itu. Ya. Kemudian apa yang mesti dilakukan Ruben untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya? Feel, passion, semangat. Kemudian workaholic, penuh semangat ya. Jadi jangan putus asa seperti itu. Creative in the four, ada usaha-usaha yang lebih kreatif lagi. Untuk melawan 9 koin ini. 9 koin ini simbol dari Sarwenda, ibu rumah tangga yang udah mapan, makanya dilambangkan seorang wanita dengan 9 koin. Nah, jadi di sini secara ekonomis saat ini Sarwenda lebih mapan daripada Ruben. Kalau dilihat dari kartunya ini, malah Ruben disemangati, tetap semangat ketika kamu ingin mendapatkan hak asuh anak. Tetap semangat, tetap melakukan kreasi-kreasi untuk bisa mendapatkan. Jadi sarannya seperti itu, passion ya, semangat. Kemudian workaholic, gila kerja. Kemudian creative in the four, sebuah kreativitas. Jadi intinya ya harus berkreasi, harus penuh semangat di sini. Jadi kalau dilihat dari ininya, Sarwenda lebih mapan dari Ruben. Nah, memang begitu teman-teman. Nah, untuk bisa mendapatkan hak asuh anak, salah satunya adalah kemapanan ekonomi, teman-teman. Nah, ini yang harus diperjuangkan Ruben sebenarnya. Jangan menggiring opini yang begini, yang begitu terkait rumah, yang begini, yang begitu. Jangan, karena itu nggak ada untungnya. Sebab Sarwenda udah keluar dari rumah tersebut. Yang harus dibangun oleh Ruben ini adalah memberitakan gimana sekarang ini dia sudah mapan, kerjaannya sudah lancar, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang harus dibangun, bukan malah mengkorek-korek dari masa lalu yang sudah pernah terjadi, yang intinya nggak ada kaitannya dengan untuk memperjuangkan hak asuh anaknya. Ya, kayak ribet masalah rumah tersebut, yang ngorek-ngorek yang sudah terakhir begini begitu, itu malah memperuncing masalah dan merugikan Ruben sendiri loh ya. Karena buang-buang waktu ketika mengulas hal itu, nggak ada untungnya untuk pengerebutan hak asuh anak. Justru Ruben harus memberitakan bahwa ekonominya saat ini lebih kuat, bahwa sudah nggak punya utang dan lain sebagainya. Itu yang bisa membuat dia bisa mendapatkan hak asuh anak. Tapi kalau dia ekonominya keteteran, ini akan jadi bahan pertimbangan dari Yang Mulia Hakim. Jadi pertimbangan itu anaknya masih di bawah umur ya, foto. Kemudian masalah keagamaannya juga beda. Nah, kemudian anak ini juga lebih dekat dengan ibunya. Terus Ruben ekonominya juga kesulitan. Dan ini juga ada bukti-bukti terkait debt collector yang nagih mobil Ruben dan lain sebagainya. Ini juga akan jadi bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim. Jadi pergunakan waktu yang sesingkat ini, karena kan sudah proses ke ranah pengadilan ya, untuk bisa menunjukkan kemapanan ekonomimu, bukan malah kamu ungkit-ungkit terkait yang transfer pada ayahnya Sarwenda dan lain sebagainya. Itu nggak ada untungnya, buang-buang waktu.